Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi satu atau dua dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah di tempat ini membawa hati kita bagi Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami, mencintai kami. Kami datang di pagi hari ini Tuhan ke hadapan-Mu membawa korban syukur kami, membawa hidup kami, membawa hati kami Tuhan, memberikan hati kami yang terbaik untuk-Mu Bapa. Lewat doa pujian penyembahan kami pagi hari ini, biar urapan-Mu turun menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami, dan merobos setiap hati kami yang dalam ya Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau bangkit bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan sama bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bagi Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan.
Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami yang rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini kami nyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Kami nyatakan kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku yang baik. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya sekali lagi katakan jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin Tuhan, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, yang Allahku, tiada yang seperti. Mari umat Tuhan sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Yesus. Hosana ralaba, hosana ralaba, ralaba, ralaba. Haleluya, haleluya. Oh, thank you
you Jesus, thank you Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu bagi kami pagi hari ini. Yang sudah memulihkan kami, yang sudah melembutkan hati kami Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Kami buka hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Sedalam-dalamnya kami bebaskan Engkau berkarya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala dari GBI Cikarang Baru atau NCC yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa sharing hari ini. Ya, sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya ada pesan Tuhan yang mau Kau sampaikan bagi kami secara pribadi. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai untuk menghentikan gosip atau hoax. Nah, apalagi terutama di masa pandemik ini semuanya main media sosial. Karena kita harus di rumah aja. Akhirnya dunia kita adalah di sini. Ada banyak berita-berita yang ya diciptakan untuk menciptakan sensasi demi konten. Kalau istilah sekarang tuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Stop Hoax judulnya. Hoax itu bisa ternyata impact-nya besar banget. Bahkan bisa mempengaruhi bukan hanya satu pribadi kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa juga di lingkungan yang lebih besar lagi. Kita mau ambil contoh kisah 12 pengintai pada masa Musa. Di Bilangan pasal 13, ya, Bilangan pasal 13 ini saya harapkan nanti Bapak Ibu semua saudara di rumah bisa baca kisah ini, Bilangan pasal 13 dan 14. Untuk yang lebih jelasnya saya akan baca poin-poinnya aja ya. Bilangan pasal 13 ayat yang pertama, ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka.
Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ya, ini kita udah tahu semua ceritanya di mana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dengan perjalanan yang enggak terlalu lama di padang gurun, Tuhan sudah sampai nih, udah mau sampai di tanah Kanaan. Lalu supaya persiapannya matang, Tuhan sendiri bertitah, kamu suruh nih orang-orang kamu, para pemimpin di antara umat Israel ini untuk memata-matai, mengintai negeri Kanaan yang penuh susu dan madu itu. Lihat di sana, benar enggak yang Tuhan bilang di sana penuh susu dan madu. Lalu dipilihlah 12 orang pengintai dari 12 suku untuk pergi ke tanah Kanaan. Yang di garis bawahi di sini adalah semuanya pemimpin di antara suku Israel. Jadi setiap satu orang satu suku. Nah, pergilah mereka ke sana. Lalu ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka menceritakan, wah terus ya ayat 27, 28 itu diceritain semua. Bagus katanya. Di ayat 27 katakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka bawa hasilnya, anggurnya aja harus digotong pakai 2 orang. Di sana dikatakan digandar oleh 2 orang. Semuanya persis seperti yang Tuhan katakan. Tapi 10:2. 10 pengintai itu bikin hati bangsa Israel tawar dengan menceritakan, ini ayat 28, bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu sangat besar. Lalu dia bilang lagi, ayat yang berikutnya juga langsung, ayat 32 bilang, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, orang-orangnya kanibal katanya. Dan semua orang kami lihat di sana orang-orang tinggi perawakannya, raksasa semua, nggak bisa deh, kita nggak bakal bisa ngelawan mereka. Mereka menawarkan hati bangsa Israel. Padahal mereka udah penuh pengharapan, udah mau sampai nih di tanah perjanjian. Tapi 10 orang pengintai itu, yang kalau bisa dibilang mayoritas, saat ini menjadi mayoritas, itu menawarkan hati. Bikin orang-orang jadi, tapi enggak. Ada 2 orang yang di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musanya. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb sama Yosua berusaha, enggak, Tuhan ada di pihak kita. Di ayat yang berikutnya, di ayat pasal 14 ayat 9, ini berlanjut nih. Mereka marah. Terjadilah kalau kayak sekarang gambarannya tuh seperti huru hara. Kayak orang demo segitu besar bangsa Israel, udah nanti 40 hari, apa ya kabarnya ya, gimana ya keadaan negeri di sana ya. Datang 12 orang pulang dan tiba-tiba beritanya adalah, iya benar itu bagus banget. Tapi 10 orang bilang, tapi di sana bangsanya raksasa coy, raksasa guys, kita pasti die, kita end. Tapi 2 orang dengan berusaha keras ngelawan 10 orang. Sampai Kaleb tuh sampai bilang begini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut. Pasal 14 ayat 9. Tapi otak mereka udah dicuci, udah diracun dengan hoax. Di 14 ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Yosua dan Kaleb, orang-orang yang menyatakan kebenaran, yang berpegang teguh pada janji Tuhan, mau dilemparin sama batu. Hoax
lawan kebenaran. Mereka mau dilempari sama batu sampai Tuhan sendiri yang pisahin mereka. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sampai Tuhan sendiri misahin. Mereka lagi huru-hara, wah. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan muncul di kemah pertemuan. Mereka langsung, ada Tuhan datang. Baru mereka tuh turun, reda. Mereka sampai mau berontak. Sampai mau berontak sama Musa, mau angkat pemimpin baru, mau pulang ke Mesir. Bangsa Israel minta pulang ke Mesir, ke tempat perbudakan. Dibandingin mereka harus berperang, maju, megang janji Tuhan, masuk ke tanah perjanjian. Wow, the power of hoax. Dan catat, hoax ini bukan disampaikan. Hoax nggak akan ada pengaruhnya kalau disampaikan oleh orang-orang biasa, orang-orang kecil yang nggak terkenal. Sekarang bahasanya influencer. Ini yang pergi adalah para pemimpin. Orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang suaranya kedengeran. Orang-orang yang dianggap sebagai panutan. Orang-orang yang kredibilitasnya udah pasti. Tapi ternyata itu enggak jaminan. Dari 12 hanya 2 orang yang benar-benar memegang janji Tuhan dan melihat dengan sudut pandang iman, memegang janji Tuhan dengan sepenuh hati dan melihat tanah Kanaan sebagai penggenapan janji Tuhan. Sedangkan 10 pulang dengan kacamata manusia biasa. Dan mereka lupa bahwa yang menyertai mereka adalah Allah yang hidup. Allah yang menulahi bangsa Mesir. Allah yang menjaga mereka di padang gurun. Itu aja Tuhannya masih ada di hadapan mereka. Apa yang terjadi kemudian adalah Tuhan murka. Benar-benar marah dia. Sampai dia bilang, udah mau dihabisin aja nih bangsa katanya. Kita ganti aja. Musa yang datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan minta pengampunan. Tapi Tuhan, dosa tetap dosa. Tuhan katakan bahwa gak bisa, kemuliaanku. Akhirnya apa? 10 orang pengintai yang membuat tawar hati bangsa Israel. Itu di dalam pasal 14 ayat yang ke 37, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Sedangkan bangsa Israel yang lainnya itu harus berkeliling padang gurun 40 hari sebagai ganti dari 40 tahun sebagai ganti dari 40 hari masa pengintaian. 1 hari 1 tahun. Wow. Dan Alkitab mencatat setelah 40 tahun ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan, hanya 2 orang dari generasi itu yang menyeberang dan memasuki tanah Kanaan, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yes, bahkan Musa pun gak masuk. Kita semua tahu ceritanya. Buat informasi aja, dalam Bilangan pasal 1 itu Tuhan bilang untuk menghitung umat Israel, yaitu sensus. Di situ syaratnya adalah dia harus laki-laki. Ini Bilangan pasal 1 ya Bapak Ibu, mungkin kalau ketika kita baca Alkitab, aduh males banget baca beginian gitu kan. Angka semua, ini suku ini jumlahnya sekian, buat apa gitu. Tapi ini saya rangkum aja. Dalam Bilangan pasal 1, laki-laki, hanya laki-laki ya, 20 tahun ke atas, jadi 20 tahun ke bawah, enggak dihitung. Dan bisa berperang, ini pakai dan, jadi laki-laki dan 20 tahun ke atas dan bisa berperang dan bukan suku Lewi. Itu tercatat angkanya adalah
603.550 jiwa. Ini pada sensus pertama. Kalau kita anggap perempuannya itu setengahnya atau 2 kali, jadi sama jumlahnya. Termasuk laki-laki yang nggak bisa berperang, termasuk yang syarat-syarat di luar dari ini. Anggap aja sama. Jadi 1,2 juta jiwa. Yang selama 40 tahun berputar di padang gurun habis. 1,2 juta jiwa itu apa sih? Buat perbandingan lagi ya Bapak Ibu. Saya ambil data BPS 2020, ini untuk Kabupaten Bekasi. Di situ saya jumlahin untuk Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, dan Cikarang Pusat. 5 kecamatan 2020 ya. Itu angkanya 769.618, hampir sama. Jadi bisa kebayang dong, kebayang nggak, 1 Cikarang 5 kecamatan dalam 40 tahun ke depan habis. Jadi kalau mau ngomong misalnya sensusnya itu 20 tahun ke bawah ya. 20 tahun ke atas berarti yang 20 tahun ke bawah yang ikut masuk ke tanah Kanaan ditambah 40 tahun, maksimal orang yang masuk ke tanah Kanaan umurnya 60. Kecuali Kaleb dan Yosua bin Nun. Kalau Kaleb tercatat umurnya dia 80 tahun ketika masuk tanah Kanaan. Yang lainnya di bawah 60. Wow, hilang 1 generasi, hilang 5 kecamatan lebih dalam 40 tahun ke depan. Kebayang Bapak Ibu, dalam 40 tahun ke depan kita yang umurnya di atas 20 tahun gak ada lagi di Cikarang, gak ada lagi orang tua di Cikarang. Dan itu yang terjadi karena apa? Karena perkataan hoax dari 10 pemimpin Israel. Dahsyat banget. Hati-hati. Mungkin kita bukan pemimpin, mungkin kita bukan influencer di media sosial atau di mana. Tapi perkataan kita bisa mempengaruhi orang terdekat kita. Perkataan kita bisa mempengaruhi keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri. Bahkan mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat. Dan itu efeknya bukan cuma hari ini, bisa sangat panjang. Apa yang kita bisa pelajarin dari seorang Kaleb dan seorang Yosua? Alkitab mencatat bahwa keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dan itu yang membedakan dia dari 10 pengintai yang lain. 10 pengintai mati kena tulah dan menyebabkan hampir 1,2 juta jiwa umat Israel yang disensus pertama kali gak masuk ke tanah Kanaan gara-gara perkataan. Tapi Kaleb dan Yosua mendapatkan janji Tuhan. Kaleb dapat Hebron dalam Yosua 14, dan Yosua juga dapat pegunungan Efraim. Janji Tuhan, iya dan amin. Sekalipun terjadi penundaan dengan berputar di padang gurun, tapi janji Tuhan ya dan amin. Hari ini, apa janji Tuhan dalam kehidupan kita semua? Apa janji Tuhan bagi keluarga kita? Bapak Ibu percaya, apapun yang kita alami, bagaimanapun prosesnya, sekalipun kita berdosa dan mungkin sebagai konsekuensi dari dosa itu ada perputaran di padang gurun, tapi janji Tuhan tetap iya dan amin. Untuk bangsa Israel itu terjadi bagi keturunan mereka.
Janji Tuhan gak pernah gagal. Kasih Tuhan gak gagal. Sekalipun seolah-olah dibatalkan, tapi gak pernah gagal. Sepertinya Tuhan gak menggenapi 40 tahun keliling-keliling aja di padang gurun. Mungkin saat ini kita sepertinya berkeliling di padang gurun gak selesai-selesai. Tapi janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan gak pernah gagal menepati janjinya. Apapun yang dia janjikan pasti digenapi. Ada tips yang bisa dibagi sebelum kita terjebak dengan hoax sebelum. Jangan sampai kita terjebak dengan hoax. Apapun berita yang kita baca atau berita yang kita lihat atau yang kita dengar, ada 3 hal yang kita bisa coba terapkan. Pertama, pikir sebelum posting. Posting ya, cepet banget tuh. Entah posting di medsos mana, di status WA atau sekedar share. Share-nya kadang yang terjadi suka adalah lihat gambarnya aja habis itu udah cepet-cepet. Padahal gak dibaca dulu captionnya. Terus udah gitu repostnya tuh gak beserta dengan captionnya, akhirnya di luar konteks. Hal-hal yang seperti itu coba kita saring dulu ya. Saring sebelum sharing. Nah, dan klarifikasi sebelum konfrontasi. Tanya dulu, pastiin dulu. Kalau malas melakukan itu semua, udah mendingan jangan diapa-apain, beritanya didiemin aja. Sekedar baca aja, sekedar dengar aja, sekedar tahu aja. Dan semoga itu juga tidak mempengaruhi kita. Kita nggak bisa mencegah apa yang terjadi di luar kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana itu mempengaruhi hidup kita. 3 hal itu, dan apa yang bisa kita lakukan? Lebih banyak dengerin firman, lebih banyak baca firman. Daripada baca, denger berita-berita yang gak jelas. Filipi 4 ayat 8. Ini saya ada di slide, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar dan mulia, adil, suci, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Udah, stop. Kalau udah mulai mikir aneh-aneh, langsung stop. Dah, enggak. Langsung pikir yang baik-baik aja. Berpikir positif aja. Oh, mungkin dia enggak gitulah, mungkin lagi begini. Atau kalau emang benar-benar pengen tahu banget, tanya langsung ke orangnya. Jangan tanya si katanya. Tanya langsung ke orangnya, bukan si katanya. Katanya sih, katanya. Si katanya itu mana? Biar kita bisa hidup lebih tenang. Udah masih banyak lah urusan kita yang harusnya lebih penting daripada ngurusin hoax. Lagi pula kalau seandainya pun hoax itu mengenai kita, mengenai keluarga kita atau alias ada fitnah, kita bawa ke Tuhan, kita serahin sama Tuhan, karena hidup kita gak ditentuin apa kata orang tapi apa kata Tuhan, amin. Hidupku ditentukan dari perkataan Tuhan, dari perkataan firman, dari janji-janji Tuhan. Masa depanku ditentukan bukan dari keadaan, bukan dari kondisi hari ini, tapi dari janji Tuhan atas hidupku. Karena aku punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku dan keluargaku. Yes. Hari ini kita melihat permasalahan kita belum selesai. Sakit kita belum sembuh, hutang kita belum lunas. It's okay. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang berkuasa dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Saya tutup hari ini
dengan sebuah ayat sebagai doa saya juga buat Bapak Ibu semua saudara. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Biarlah apapun yang terjadi dengan kita hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Masalah boleh ada dan terus ada dalam hidup selama kita masih hidup. Tapi kita gak kehilangan damai sejahtera dan sukacita kita. Jangan biarin apapun atau siapapun merebut damai sejahtera dan sukacita kita dalam Kristus. Roh Kudus yang ada dalam kita akan menuntun dan mengajar kita untuk melakukan segala sesuatu yang bisa Tuhan berikan hikmat buat kita untuk dilakukan. Amin. Yuk kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar kami boleh menjaga hati dan pikiran kami Tuhan. Dan perkataan kami. Untuk kami gak terjebak dengan hoax. Tapi kami boleh pegang janji Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan firman yang hari ini kami sampaikan. Boleh Tuhan menjamah setiap hati. Boleh memberkati orang yang mendengarkan dan melihat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini dengan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka. Permasalahan keluarga, anak, suami, istri, sakit, penyakit Tuhan, hutang piutang semuanya Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan mereka Bapak. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Dan Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hidup kami hari ini. Dan sampai selama-lamanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi setiap hati, setiap pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Kau terus bekerja atas kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita telah masuki di akhir tahun. Bulan-bulan yang penuh dengan sukacita dan penyertaan Tuhan telah kita lewati. Dan segera kita akan merayakan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Sudah semangat? Amin. Yes. Maka itu, Gereja NCC akan mengadakan Christmas Charity, di mana gereja kita akan berbagi kasih dengan sesama. Adapun kegiatan-kegiatan sosial yang telah kita lakukan adalah sebagai berikut. Donor darah, vaksin, berbagi makanan, dan pelayanan misi. Kegiatan-kegiatan sosial dan berbagi adalah kegiatan yang sangat membantu bagi umat Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk terlibat di dalam Christmas Charity yang akan diadakan menjelang Natal sebelum perayaan Natal NCC. Anda bisa berbagi menabur melalui barcode QR ataupun rekening BCA yang tertera, ataupun saudara bisa datang ke kantor sekretariat. Bapak Ibu Saudara yang memiliki pakaian layak pakai, tas, sepatu, dan buku yang tidak terpakai, silakan saudara untuk memberikan ke sekretariat dan barang ini akan kami bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Besar harapan kami saudara untuk memberi dan terlibat di Christmas Charity. Tentu saja pemberian dengan penuh sukacita seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.